Shalom anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya? Mbak Lydia berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Banyak waktu yang kita lewati untuk di rumah. Oleh sebab itu, Mbak Lydia ngajak anak-anak untuk ikut sekolah minggu by online. Mbak Lydia berharap anak-anak bisa menyiapkan waktu untuk mengikuti sekolah minggu bersama. Mari duduk dengan tenang dan kita akan ikut sekolah minggu. Mbak Lydia ngajak anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama lagu Bapakku Datang Padamu untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini. Sudah siap? Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari bersama-sama tangannya dilipat, pejamkan mata, kita akan berdoa. Ikut berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini anak-anak sekolah minggu TPO Batu Gajah bisa bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan berkati kami supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami mendengar dengan sungguh-sungguh dan menjadikan kami sebagai sukacita ketika kami mendengar firman-Mu dan kami melakukan setiap firman-Mu. Berkati anak-anak yang ikut sekolah minggu di rumah, Tuhan berkati Papa dan Mama dalam kesehariannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu untuk kami belajar sekolah minggu bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita lanjut, anak-anak silakan membuka Alkitabnya masing-masing dari Lukas pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal 5, ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang hari kami bekerja dengan keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang.
Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, siapa yang di sini pernah lihat nelayan nangkap ikan? Ya. Jadi waktu itu Yesus berada di pantai Danau Genesaret. Banyak orang yang mengikuti dia dan Tuhan melihat kondisi yang tidak mungkin untuk mengajar di sekitar situ. Jadi dia agak menepi dan menjauh dari daratan, naik di salah satu perahu, yaitu si perahunya Simon Petrus ini. Dan di situ Tuhan berkata kepada mereka semua tentang firman Tuhan, dan ada satu kejadian yang menurut kakak sendiri itu unik. Apa coba? Yuk kita lihat bersama-sama di ayat yang keempat. Ya, kita baca yuk ayat yang keempat. 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada siapa? Si Simon, betul sekali. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi di situ Tuhan memberi perintah kepada si Simon bahwa bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Karena di situ kamu harus menebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Tapi kan si Simon ini udah semalaman mencari ikan dan tidak mendapat ikan. Tapi kok kenapa Tuhan menyuruh dia? Tapi bagusnya si Simon ini dia ndak nolak teman-teman. Dia ndak aku udah semalaman cari ikan nggak dapat. Tetapi Simon melakukannya dengan apa? Dengan taat. Dia turut apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Coba lihat ayat yang kelima. Ayo, siapa yang mau bantu bacakan? Kita lihat ya ayat yang kelima ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi semalaman, bayangin semalaman mereka tuh nggak tidur, mereka nggak beristirahat, mereka bekerja menangkap ikan semalaman. Adik-adik bisa bayangin ya, dinginnya malam, gelapnya malam. Mereka tidak beristirahat. Simon dan teman-teman itu bekerja nangkap ikan karena mereka pekerjaannya ya nelayan. Nggak dapat apa-apa Tuhan. Tapi karena engkau, di situ E-nya besar ya, berarti menunjukkan Tuhan Yesus yang menyuruh, kami akan melakukannya. Aku Simon akan melakukannya. Dengan sikap rendah hati, Simon menyadari bahwa dia disuruh oleh Tuhan. Ini sikap yang sangat baik. Nah, kita belajar satu poin ya. Itu sikap dari si Simon yang taat. Dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Betul sekali. Terus coba kita lihat ayat yang ke-6, terjadi mujizat yang di luar dugaan. Ya, ayat ke-6 yuk lihat. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar. Sejumlah ikan besar ya, disimpan baik-baik. Sehingga jala mereka mulai koyak, yang dalam arti tempat jala itu koyak itu rusak. Sudah tidak bisa menampung karena saking besar ikan yang ditangkap. Sejumlah ikan berarti tidak sedikit, tidak 1-2 ekor. Sejumlah ikan berarti cukup banyak ya. Disitulah mujizat terjadi. Ya, tadi kita belajar pertama sikap dari Simon adalah percaya dan taat melakukan apa yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan perintahkan, dia lakukan dengan baik dan terjadi apa? Betul sekali terjadi mujizat ya. Perahunya mulai apa? Mulai penuh dengan apa coba? Ikan, dan jala untuk menangkap ikan tersebut mulai apa? Koyak, mulai rusak karena ikan yang ditangkap bukan ikan kecil-kecil, ikan apa ya? Ikan yang kecil-kecil yang ikan sarden atau ikan teri, bukan. Ikan yang besar dalam jumlah yang banyak. Wow, mujizat. Enak ya, dapat mujizat, menikmati mujizat Tuhan. Menikmati berkat Tuhan. Sesuatu yang tidak terlihat Tuhan sudah sediakan untuk Simon. Begitu juga untuk anak-anak sekolah minggu TPW Watu Gajah. Nah, kita lihat lagi. Nanti kakak akan memberikan gambarnya ya. Bagaimana si kapal itu dan jala itu mulai rusak dan mulai penuh koyak dengan sejumlah ikan yang besar.
Oke, kita lanjut lagi di ayat yang ke-8. Simon Petrus ya, punya sikap yang dia menyadari bahwa dia seorang yang berdosa, yang gak layak menerima berkat yang luar biasa. Kita lihat di ayat yang ke-8. Tuhan, pergilah daripada aku. Lihat tuh. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Karena aku ini seorang berdosa. Petrus menyadari bahwa dia orang berdosa yang tidak layak. Terus setelah itu semua orang bersama-sama dengan dia takjub karena mereka menangkap ikan yang besar. Nah, di ayat yang ke-10 Tuhan memberi undangan kepada si Petrus. Apa undangannya? Apa suruh ini ya pesta karena udah habis menangkap ikan banyak, terus disuruh ayo kita buat pesta? Enggak. Ternyata di anak-anak yang terkasih di ayat 10 Tuhan bilang jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Bukan pakai jala terus nangkap manusia gitu, enggak. Tapi di sini Tuhan bermaksud bahwa Simon Petrus akan menjadi pengikutnya Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, dan memberitakan Injil. Kemanapun Petrus berada, Petrus akan menjadi penjala manusia. Ini sikap yang luar biasa Petrus, dengan rendah hati, dengan sikap yang taat, dia menerima mujizat Tuhan dan mendapat hak istimewa. Ya, kenapa Kak Lydia bilang dapat hak? Gak semua orang bisa melakukan hal yang dilakukan Petrus. Kalau teman-teman baca di ayat-ayat Injil, kisah para rasul itu menceritakan juga bagaimana Petrus dengan sangat dahsyatnya menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan siapa itu Yesus, dan semua orang yang mendengar akan kesaksian Petrus, akan firman, akan ajaran yang Petrus ajarkan menjadi bertobat loh. Hebat ya. Terus gimana Kak? Aku tuh masih kecil, aku belum bisa seperti Petrus. Aku gak berani ngomong. Nah, hari ini di tengah situasi yang mungkin membuat kita takut, membuat kita was-was, membuat kita harus belajar di rumah, bermain di rumah, atau mungkin ada beberapa hal yang membuat anak-anak belum terbiasa ya, homeschooling. Tapi Kakak Lydia percaya dari peristiwa pandemi COVID-19 atau Corona ini, anak-anak semakin dikuatkan dengan kejadian yang kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Yaitu tentang siapa? Petrus, betul sekali. Petrus sudah melihat dan dia bekerja semalaman, tidak bisa menghasilkan ikan. Udah bekerja semalaman Tuhan. Apa yang kami dapat? Kami nggak bisa dapat apa-apa. Tapi di sini Petrus punya sikap, yaitu apa? Taat dan percaya. Betul sekali. Taat dan percaya bahwa Tuhan menyediakan hal tersebut, menyediakan ikan yang dia butuhkan. Dengan rendah hati, Petrus melakukan perintah Tuhan dan dia menangkap ikan-ikan tersebut. Dia menebarkan jalannya lagi. Dia berusaha ikut apa yang Tuhan katakan. Dan terjadilah mujizat tadi di ayat yang ke-6. Jalannya rusak, hampir rusak, koyak. Karena didapati banyak ikan-ikan besar, sejumlah ikan-ikan besar. Terus Tuhan mengajak Petrus menjadi apa? Penjala manusia. Kakak Lydia percaya anak-anak bisa memberikan kesaksian yang sederhana kepada papa, mama, atau mungkin opa, oma, ya kakek dan nenek, atau siapa saja yang kalian jumpai. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memelihara kita. Tuhan Yesus tetap bersama kita. Bahkan mujizatnya terjadi untuk hidup kita. Di tengah wabah corona ini, Allah tetap mengasihi kita. Tuh, hal yang sederhana bisa kita saksikan, kita ceritakan kepada orang lain. Jangan malu-malu. Ceritakanlah dengan bahasamu yang sederhana kepada orang lain yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Kali dia percaya anak-anak yang kecil
dipakai Tuhan secara luar biasa seperti Petrus, yang pada akhir ceritanya semua orang yang mendengar Petrus menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Anak-anak bisa melakukan tugas mulia ini karena Tuhan beserta dengan kita. Satu, pesan Kak Lydia, jangan sedih, jangan takut, jangan tidak taat kepada Tuhan, tapi belajar untuk melakukan firman Tuhan dimanapun dengan bahasa yang sederhana. Hey, misalkan ya, teman, aku mau cerita, Tuhan Yesus itu baik loh. Di tengah-tengah wabah corona, papa mamaku diberkati luar biasa. Kami bisa bersama-sama di rumah. Nah, ceritakan itu ya kepada teman-teman supaya teman-teman tahu dan percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Nah, kita akan lihat hari ini firman Tuhan sudah berakhir dan puji Tuhan. Kali dia mau mengajak anak-anak untuk berdoa. Silakan tutup Alkitabnya. Diingat-ingat ya dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Silakan ditaruh dulu Alkitabnya, kita akan berdoa. Oke, sebelum kita berdoa penutup, kali dia mau ngajak anak-anak untuk ayat hafalan sebagai tanda bahwa anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terambil dari Lukas pasal 5 ayat 10b. Nah, biar lebih gampang ya, bisa tirukan. Lukas pasal 5 ayat 10b. Lagi ya. Lukas pasal 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon. Sekali lagi ya. Kata Yesus kepada Simon. Jangan takut. Jangan takut. Mulai dari sekarang, seperti menunjuk jam, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Sekali lagi, Lukas pasal 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjala manusia. Coba, saya kasih waktu ya. 1, 2, 3. Yeay, anak-anak hebat luar biasa. Yuk, mari bersama-sama kita tutup sekolah minggu kita sore hari ini. Hari ini dengan doa bersama. Tangan dilipat, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tirukan ya, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar seperti Petrus. Kami mau Tuhan menolong kami semua supaya kami menjadi garam dan terang-Mu, berani memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami semua. Berkati Papa dan Mama, berkati juga kakek dan nenek, semua keluarga kami tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari sakit penyakit yang sedang terjadi di dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di lain waktu dalam sekolah minggu online TPW Watu Gajah. Bye-bye. Shalom.